Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Agen Jen Filipe Mateta hadir di Stadion San Siro dalam pertandingan AC Milan melawan Juventus menurut sebuah laporan. Mateta bisa menjadi penandatanganan yang terjangkau pada akhir musim nanti. Selain karena keinginan sang pemain untuk hengkang, kontraknya juga akan tersisa kurang dari 12 bulan lagi. Dia juga tidak tertarik memperpanjang kontrak sehingga pintu keluar jelas akan terbuka lebar untuk Mateta. Calciomercato.com melaporkan bahwa agen dari Mateta terlihat menghadiri pertandingan akhir pekan kemarin saat Rossoneri menjamu Bianconeri di San Siro. Musim panas ini, sang penyerang akan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau daripada musim dingin karena Crystal Palace bertekad menjualnya sebelum akhir musim depan. Paul Lato selaku agen dari penyerang Prancis itu tampaknya telah melakukan beberapa kontak dengan manajemen Nyonya Tua dan Diavolo yang sepertinya telah memiliki minat terhadap Mateta meskipun transfer musim dingin lalu batal terjadi karena kondisi lututnya. Sangat besar peluang Gonzalo Ramos tinggalkan PSG pada musim panas dan bergabung dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Salah satu nama yang cukup panas dihubungkan dengan Diavolo adalah Ramos dari PSG yang telah masuk ke dalam radar Milan dalam beberapa waktu terakhir. Mengingat hubungan baik antara Rossoneri dan agen Jorge Mendes, sehingga kesepakatan tersebut dinilai akan lebih mulus. Sekarang Fabrizio Romano memberitakan tentang masa depan dari penyerang Portugal itu di Paris. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Gonzalo Ramos bisa meninggalkan Paris Saint-Germain pada musim depan, itu adalah kemungkinan serius. Ramos akan fokus membantu PSG hingga akhir musim yang ajaib lainnya. Seorang profesional top yang selalu dihargai secara internal. Pada musim panas, kepergiannya mungkin akan terjadi dengan beberapa klub yang tertarik dengan kegerakan baru telah dilakukan agar Ramos menjadi starter di tempat lain, ungkapnya. Fabio Capello desak AC Milan lakukan pertukaran pemain dengan Manchester United pada musim panas. Capello diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport dan dia menyarankan Rossoneri melakukan pertukaran antara Leao dan Joshua Zirkzee. Berikut komentar mantan pelatih Diavolo itu disampaikan melalui Milan News. Jika saya di AC Milan, saya akan langsung melakukan pertukaran. Dalam formasi 3-5-2 Max, saya akan melihat penyerang Belanda itu jauh lebih cocok daripada Rafa. Zirkzee adalah seseorang yang membuat tim bermain dan sangat pandai berkomunikasi dengan rekan satu timnya. Bagi saya, pasangan Zirkzee Pulisic akan brilian. Jika Soro dan salah satu antara Gimenez dan Kunku tersedia secara alternatif, maka semua orang akan mudah mengatakan lini serang baik-baik saja. Saya tidak bisa merahasiakan fakta bahwa tidak bisa menganggap Rafa sebagai penyerang tengah sejati. Saya selalu menjadi penggemar Leao, namun akhir-akhir ini saya melihat penurunan performanya. Dia tidak lagi memperlihatkan kecepatan yang luar biasa seperti beberapa tahun yang lalu, dan dia kesulitan di posisi yang dia mainkan sekarang, ungkapnya. Leon Goretzka tampaknya telah menjadikan Italia sebagai tujuan utamanya menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara tentang informasi terbaru terkait gelandang Bayern Munchen itu dan Rossoneri yang berambisi untuk amankan jasanya pada musim panas. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Leon Goretzka telah menjadikan Italia sebagai targetnya dengan Milan berusaha keras setelah pendekatan dari Juventus dan Napoli dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun komisi agen dan gajinya tetap dinilai tinggi, ada juga klub asing yang tertarik. Perlombaan masih terbuka dengan Goretzka diharapkan memutuskannya sebelum Piala Dunia. Kontak akan segera berlanjut dengan semua klub untuk mengevaluasi pilihan, proyek, dan biaya, ungkapnya. AC Milan jadikan bintang muda dari FC Nuremberg sebagai salah satu buruan terbesar mereka menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Rossoneri dan beberapa tim lainnya telah mengadakan kontak dengan Nuremberg mengenai bintang muda mereka yaitu Tino Kusanovic. Setelah mencetak 34 gol dalam 48 pertandingan untuk tim kedua, sekarang dia dipanggil ke tim utama serta timnas Kroasia kelompok umur. Miroslav Klose yang berperan sebagai pelatih Nuremberg sangat berambisi membawa sang pemuda ke tim utama karena dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tino. Penyerang muda itu saat ini banyak mendapatkan sorotan dari berbagai tim di Eropa setelah mencetak 21 gol dalam 21 pertandingan bersama Kroasia U17. Nuremberg dan Klose ingin mempersiapkan bakatnya sebelum pada akhirnya sang pemain memutuskan untuk meninggalkan tim Jerman itu, sehingga akan sulit untuk mendapatkan sang pemain. Dengan sekarang Nuremberg masih berada di kasta kedua, tampaknya tim akan mengandalkan tenaga sang pemain untuk promosi dan baru akan mempertimbangkan tawaran dari tim lain.
AC Milan tampaknya tidak mungkin mampu mendapatkan Igor Thiago menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang situasi masa depan pemain Brazil yang dinilai terlalu mahal bagi tim-tim Italia. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Igor Thiago tentu saja merupakan salah satu pencetak gol paling produktif di Premier League. 34 penampilan dan 21 gol tahun ini. Kontraknya berakhir pada tahun 2031 dan ada pembicaraan di Brazil tentang Igor Thiago dengan menghubungkannya ke Italia. AC Milan dan Juventus telah dikaitkan, tetapi saya harus mengatakan bahwa Italia itu adalah kesepakatan yang jelas mustahil. Kita berbicara angka yang di luar jangkauan tim Italia, sekitar 60 hingga 70 juta euro. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan tidak dapat dicapai oleh tim Italia. Igor Thiago adalah striker hebat, dia mencapai performa puncaknya, tapi dia praktis tidak mungkin berada di Italia, ungkapnya. Christopher Nkunku masih memiliki 4 pertandingan lagi untuk membuktikan dirinya menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nkunku telah menjadi salah satu pusat perhatian menjelang berakhirnya musim ini. Setelah mengeluarkan lebih dari 37 juta euro, Diavolo hanya beberapa kali menyaksikan perayaan dari balon merah milik sayap asal Prancis itu. Jika dia mampu mencetak beberapa gol krusial yang membantu Milan mengamankan Liga Champions hingga akhir musim, tampaknya hal tersebut dapat mengubah nasibnya. Laporan tersebut bahkan menyatakan bahwa peran besar pada akhir musim ini bisa saja membuatnya menggantikan peran dari Christian Pulisic. Namun situasinya memang cukup rumit, didatangkan dengan biaya yang sangat besar dan sekarang dia telah dicap sebagai salah satu pembelian mahal yang gagal bersinar. Ini juga menjadi bukti tersendiri bahwa Rossoneri masih belum mampu memperbaiki masalah lini serang mereka yang tumpul dalam beberapa musim terakhir. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Masa depan Luka Modric tampaknya akan tetap di San Siro dan dia siap memperpanjang kontrak dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia berbicara tentang masa depan dari veteran Kroasia yang terlihat positif bersama Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Iglitari telah secara tegas mengambil sikap positif, memberikan optimisme besar tentang Luka Modric yang akan bertahan selama 1 tahun lagi. Saya ingat bahwa Modric memiliki opsi dalam kontrak, jadi tambahan 1 musim lagi akan terserah kepada dia untuk memutuskan apakah akan bertahan di Milan untuk 1 musim lagi atau tidak. Arya menyatakan bahwa dia yakin Modric akan bertahan, dia akan memilih dengan hatinya. Pilihannya belum 100% dibuat, tetapi niatnya tampaknya demikian. Jika keputusan akhir dibuat, kami akan memberitahu Anda. Modric masih mempertimbangkan masa depannya, terutama berkat klub dan Allegri mencoba meyakinkannya, serta dengan memberikan jaminan dari aspek olahraga untuk tahun depan. Tahun di mana Milan kemungkinan besar akan bermain di Liga Champions dan akan terlibat dalam berbagai kompetisi, jadi aspek ini akan menjadi sangat penting, ungkapnya. AC Milan akan bertandang ke Stadion Mapei untuk menghadapi Sassuolo dan ada beberapa perubahan menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa tidak akan ada perubahan dalam lini pertahanan. 2 clean sheet berturut-turut jelas membuat tidak ada alasan bagi Massimiliano Allegri melakukan perubahan. Jadi Mike Mignon, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia dan Strahinja Pavlovic akan menjadi starter. Pada lini tengah ada beberapa perubahan dengan masuknya Artun Djazari ke starting 11 menggantikan Luka Modric. Kemudian Davide Bartesaghi akan ditarik dari line up dengan posisinya akan digantikan oleh Pervis Estupinan untuk pertandingan nanti malam. Kemudian Yusuf Fofana dan Adrien Rabiot diprediksi akan tetap mendapatkan posisi utama, serta Christopher Nkunku yang juga tampaknya akan kembali mendapatkan kepercayaan dari Allegri. Hal ini tidak lepas dari performa duet Rafael Leao dan Christian Pulisic yang belum mampu menunjukkan hasil positif. Berikut Mimin tampilkan prediksi line up pertandingan nanti malam.